Ibu pergi belanja dulu ya. Tolong kakak jagain adik-adik ya kak. Ia takut meninggalkan anaknya berlama-lama. Ia takut terjadi hal buruk kepada 4 orang anaknya itu. Ibu di mana sih? Kenapa setiap hari terang ibu selalu menghilang? Ibu, nanti malam aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu. Kulangkahkan kakiku menuju ke dapur. Cahaya lampu temaram membuatku dengan mudah mengintai kegiatan ibu. Akan tetapi, sama sekali tak ada noda darah di sana. Dan yang tertinggal hanyalah wangi aroma bunga melati. Di suatu pagi yang cerah, ada 5 orang bapak-bapak yang berniat bermancing bersama. Mereka pun memarkir motor mereka di dalam semak di pinggir jalan raya. Saat itu udara sedikit mendung hingga mereka merapatkan jaket karena dingin yang cukup menyiksa. Mereka dengan semangat masuk ke dalam semak karena sungai yang mereka tuju berada cukup jauh dan itu harus melewati semak belukar di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, indera penciuman mereka dikejutkan dengan bau bangkai yang sangat menyengat. Awalnya, mereka mengira bahwa itu adalah bau tikus yang kebetulan sudah menjadi bangkai. Namun semua itu terbantahkan ketika salah satu dari bapak yang bernama Kosim melihat baju wanita yang sudah terkoyak-koyak tak jauh dari mereka. Mereka pun terlihat saling berpandangan dan mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Sim, apaan itu Sim? Sim, apa itu Sim?" tanya si Tejo dengan menunjuk lembaran baju yang sudah terkoyak di antara rerumputan. "Itu kayaknya baju perempuan, Jo. Coba kita lihat, Jo," ajak dari si Kosim. Teman-teman yang lain pun ikut mengangguk dengan serentak. Dan perlahan tapi pasti, para bapak-bapak itu melangkah menuju baju yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berdiri. Srek, srek, srek. Kaki-kaki mereka pun menginjak ranting dan juga rerumputan sekitar. Golok mereka arahkan ke sana ke sini untuk menebas rumput ilalang yang menutupi penglihatan. Kosim pun segera mengangkat baju itu dengan sebuah ranting. Matanya pun memperhatikan dengan seksama. "Jo, kok ada darahnya ya, Jo?" "Waduh, yang punya di mana ya?" sahut dari si Tejo. "Jo, Tejo, Kosim, ada celana juga di sini," sahut dari si Diman seraya melambai-lambai. "Wah, iya. Tapi kalian pada nyium bau bangkai apa enggak yo?" ucap Kosim sembari menutup hidungnya. "Iyo, baunya nyengat banget ini." Mata mereka pun mencari-cari ke sekitar dan golok Kosim pun masih melayang ke sana ke sini untuk membuka jalan yang tertutup ilalang tinggi. Tak lama kemudian, matanya tiba-tiba membesar dan tanpa sengaja kakinya tersandung sesuatu. Tolong, tolong, tolong." Matanya pun melotot ketika Kosim melihat sesuatu yang telah menyandung kakinya. "Tolong, kawan-kawan, tolong, tolong," teriaknya dengan kuat. Matanya pun melotot setelah ia melihat apa yang telah menyandung kakinya. Dengan serta-merta, ia menutup hidungnya karena bau menyengat yang menusuk indera penciumannya. Para bapak-bapak pun saling berpandangan dan mereka lalu berhamburan menyusul si Kosim. "Astagfirullah," ucap mereka dengan serempak. Nampak di mata mereka ada sesosok perempuan yang tidak memakai selembar benang pun dalam keadaan sudah terbujur kaku. Badannya pun sudah membiru dan dikerubuti oleh belatung. Tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Sebagian telah mengelupas dan hampir terlihat tulangnya. Masih terlihat jelas bekas darah yang mengering di sekitar jasadnya dan juga tusukan benda tajam di tubuh perempuan malang itu. Para bapak-bapak itu pun lari tunggang langgang. Alat pancing dan golok pun melayang, terlempar entah kemana. Mereka semua berteriak minta tolong dan segera mencari bantuan. "Tolong, ada korban pembunuhan! Tolong, ada korban pembunuhan!" teriak mereka dengan serentak. Di sisi lain, di sudut desa, tepatnya di warung remang-remang, berkumpullah sekelompok para bapak muda parubaya yang sedang bercengkrama. Mereka tertawa sambil bermain gaplek dan juga kartu. Minuman tua dan bir tak luput dari cengkraman mereka. Dan tak lupa, banyak wanita muda dengan pakaian seksi ikut menemani. Tawa mereka pun bersaut-sautan di tengah keremangan malam. Seolah hidup mereka pasti akan lebih lama. Begitu juga dengan Warjo dan juga Maman. 2 lelaki laknat yang baru saja menyiksa dan juga membunuh Bu Marni. Seorang wanita malang yang menjadi pemuas nafsu dengan keterpaksaan. "War, kamu takut gak kalau ibu-ibu tadi jadi hantu?" bisik dari si Maman. Dalam hatinya, Maman mulai ketakutan. "Alah, kamu itu lo penakut, Man. Kalau udah jadi mayat, ya gak usah takut lah. Mana mungkin ada hantu,"
Jawab si Warjo dengan jumawa. Warjo yang bertubuh gempal dan juga pendek itu tertawa mengejek Maman. War, balik yo War. Capek banget ini. Ajak dari si Maman. Iyo Man, aku yo capek. Yuk pulang yuk, sahut si Warjo. Dan segera melangkah pergi mengikuti si Maman dari belakang. Maman bersiap-siap menyalakan motor bututnya. Dan Warjo duduk di belakangnya. Motor pun melaju pelan. Karena Maman masih dalam pengaruh alkohol. Dan kepalanya terasa sedikit pusing. Suara deru motor melintasi jalan setapak desa. Suasananya gelap karena bulan tidak menampakkan dirinya. Lampu penerangan pun tak ada. Maman hanya mengandalkan lampu dari motor bututnya itu. Maman menghentikan laju motornya. Warjo pun celingak-celinguk keheranan. Man, ngapain sih Man? Ojo main-main Man. Tempatnya serem kayak gini Man. Warjo pun menepuk-nepuk pundak temannya itu. Ia mulai merinding ketakutan karena Maman menghentikan motornya tepat di depan sebuah pemakaman. Gundukan tanah dan deretan nisan membuat Warjo bergidik ngeri. Angin semilir yang menggoyang-goyang pohon tinggi membuat Warjo seakan ingin berlari. Maman, teriak dari si Warjo lagi. Maman pun tersentak kaget. Ia lalu menoleh Warjo yang menatapnya penuh dengan rasa ketakutan. Opo sih War? Sahut si Maman dengan kesal. Man, kamu yang opo? Ngapain berhenti di kuburan? Serem. Jawab dari si Warjo. Kuburan? Dengan seketika ia pun terkesiap setelah melihat deretan gundukan dan juga nisan di hadapannya. War, kok kita bisa di sini sih War? Tanyanya dengan polos. Belum sempat Warjo menjawab, mereka dikejutkan dengan bunyi benda yang terjatuh. Suara benda itu tak jauh dari arah mereka. Mereka pun saling berpandangan. Dan seketika mata mereka membulat sempurna. Tampak tak jauh dari hadapan mereka ada sosok yang bergaun putih dengan rambut terurai panjang melambai ke arah mereka. Ia berdiri tegak tepat di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga di area pemakaman itu. Warjo, Maman, panggil sosok itu dengan pelan. Matanya melotot marah dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Wajahnya putih pucat dan tersenyum mengerikan. Dengan tubuh yang gemetaran disertai peluh yang mengucur, Maman dan Warjo pun bergidik ketakutan. Man, kui opo man? Ucap Warjo dengan kaki gemetaran dan peluh yang membasahi wajahnya. War, kui kuntilanak War. Dan tanpa sadar, celana Maman pun basah. Ia sudah mengompol di celananya. Maman, Warjo, kemari, temani aku malam ini. Suara wanita itu lirih, tapi terdengar jelas di telinga Maman dan juga Warjo. Wanita itu berjalan lambat menuju ke arah mereka. Angin yang semilir kadang menyibakkan gaun panjangnya yang putih. Namun ada banyak noda darah. Dan nampak dalam keremangan malam, kaki wanita itu melayang dengan warna putih pucat. Warjo dan Maman pun menggigil ketakutan. Man, cepetan, nyalain motore. Bisa-bisa nyawa kita melayang Man, cepetan Man, seru Warjo dengan tepukan keras di pundak Maman. Ini juga lagi coba aku akalin, sabar. Berulang kali Maman menyalakan motornya, tetapi tetap tak bisa dihidupkan. Sedangkan wanita itu, ia terus mendekat dengan sunggingan senyum mengerikan di bibirnya. Matanya bulat melotot dengan lingkaran hitam mengelilinginya. Rambutnya pun tergerai awut-awutan. Dan semakin mendekat, tercium aroma bangkai yang sangat menyengat. Man, lari. Warjo pun memberi perintah. Akan tetapi, War, gimana mau lari War? Kakiku lemes. Rasanya koyok lumpuh War. Jawab dari si Maman. Peluhnya mengucuri, membasahi pakaiannya. Apa kalian lupa denganku? Wanita yang sudah kalian habisi. Aku tersiksa. Kalian sudah memisahkanku dengan anak-anakku. Kalian kejam. Maman dan Warjo pun menatap ketakutan. Dan wanita itu seketika menangis pilu. Dan ketika jarak sudah beberapa meter saja, wanita itu berbalik. Maman dan Warjo pun semakin ketakutan. Punggung wanita itu terlihat ada lubang besar dengan belatung yang bergerak menjijikan. Belatung itu menggeliat dan menari-nari di sana. Bu, maafkan kami Bu.
Maafkan kami, Bu, ucap Maman dengan memelas. Matanya pun berkunang dan dunia seakan berputar. Maman pun terjatuh dan si Warjo, ia semakin kebingungan. Aku tidak akan memaafkan kalian. Tunggu pembalasanku. Wanita itu pun kemudian terbang membumbung tinggi, melayang-layang di atas pohon kambuja. Si Warjo, ia tak mau ketinggalan kesempatan. Lelaki gendut pendek itu segera berlari meninggalkan temannya di area pemakaman. Ia berlari secepatnya tanpa melihat ke belakang. Walaupun ia mendengar suara wanita itu terkikik dari kejauhan. Ia berlari secepatnya tanpa melihat ke belakang. Walaupun ia mendengar suara wanita itu terkikik dari kejauhan. Di sisi lain, sudah 1 minggu, ibu tampak dengan sikapnya yang aneh. Dan selama itu, aku tidak tahu penyebab perubahan sikap ibu. Ibu hanya terlihat di saat malam dan menghilang di kala hari terang. Widya, panggilan ibu membuyarkan lamunanku. Aku pun terkesiap dan langsung menatap ibu. Iya, Bu, jawabku dengan pelan. Ibu mau ngomong serius denganmu, Nak? Iya, Bu. Widya juga, Bu, ucapku dengan lirih. Widya, ibu tahu kamu merasa aneh. Begitu juga dengan ayahmu. Tapi yang harus kalian tahu, ibu tidak pernah berbuat yang macam-macam, Nak. Sekarang, waktu ibu gak banyak, Nak. Kamu harus janji, jaga adik-adikmu. Ibu hanya meminta Nina untuk menemani ibu. Relakan Nina. Suara ibu pun tiba-tiba meninggi dan membuatku ketakutan. Ibu, maksud ibu apa, Bu? Widya gak ngerti, Bu, ucapku dengan menunduk menghindari tatapan ibu yang berubah menakutkan. Bulu kuduku pun seketika meremang. Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga pasti akan tahu, Nak. Ibu pun berlalu masuk ke dalam kamarnya. Kurasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Segera aku tinggalkan dapur dan aku segera menuju ke kamarku. Sikap ibu pun semakin aneh dan membuatku tak tenang dengan ucapan ibu. Kenapa ia meminta Nina? Mau dibawa kemana sih Nina? Pertanyaan itu pun terus terngiang di benakku. Hingga akhirnya aku pun terlelap ketiduran. Bunyi pintu dapur membuatku terbangun. Aku pun segera berlari menuju ke pintu. Begitu juga dengan ayah yang ternyata ikut terbangun juga. Untuk beberapa saat, kami saling berpandangan dan mengangguk dengan serentak. Di kegelapan malam, kulihat Nina berjalan sendiri menuju ke kebun belakang yang ditumbuhi pohon singkong dan pohon rambutan, hasil dari ibu yang senang bertanam. Kulihat Nina berjalan sendiri dengan tangan kiri ke atas, seolah sedang menggandeng seseorang. Akan tetapi, tak nampak siapapun selain Nina di sana. Aku pun terus berlari mengikuti Nina tanpa alas kaki. Dan pikiranku kembali melayang mengingat kata-kata ibu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mobil polisi berhenti di rumah sakit umum daerah. Dengan langkah gontai, ayah melangkah mengikuti ketiga polisi yang berjalan tergesa menuju ke kamar mayat. Jantungnya pun berdebar ketika kakinya memasuki kamar itu. Hawa dingin menelusup hingga relung hati. Salah satu polisi membuka salah satu berangkas mayat. Tampaklah sekilas kaki putih yang sudah kaku. Mari Pak, silahkan. Salah seorang polisi melambai ke arah ayah. Ayah pun mengangguk pelan dan melangkah mendekati. Astagfirullah, ucap dari ayah. Ia pun menutup wajahnya, menahan kengerian sosok yang telah dilihatnya. Dan walaupun sudah dibersihkan, mayat itu masih penuh dengan lubang bekas tusukan, daging yang sudah tidak utuh, dan hampir terlihat tulang putihnya. Pada bagian bola matanya sudah hilang. Kulitnya pun sudah membiru dan mulai menggembung. Wajahnya sudah tidak dapat dikenali karena sudah rusak. Maaf Pak, ini barang-barang yang kita temukan di TKP, kata Pak Polisi sambil menyerahkan dompet, KTP, tas, dan juga baju yang ditemukan. Ya Allah, iya Pak, ini semua barang-barang istri saya Pak, jawab ayah, menerima dengan tubuhnya yang gemetar. Ibu, ya Allah, kenapa nasibmu seperti ini, Bu? Maafin ayah, Bu, ratap dari ayah. Pak Polisi pun berusaha menenangkan ayah yang duduk bersimpuh, sembari menangis terseduh. Hatinya sungguh hancur, dunianya seakan runtuh. Dan tanpa ayah sadari, di sudut ruangan ada sosok yang sedang menatapnya dengan pilu. Iya, dialah ibu. Tangannya terkepal dengan dendam yang memburu. Hatinya juga sakit
Ketika melihat orang yang ia cintai terluka karena kepergiannya, jiwanya tak tenang. Ia belum bisa menerima kematiannya. Assalamualaikum ya, Widya. Cepat kamu kabari keluarga dan juga adik-adikmu, juga tetangga sekitar. Tolong kabarkan jika ibumu telah tiada, Widya. Aku bagi tersambar petir ketika mendengar kabar yang ayah sampaikan. Ayah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu ibu ya. Widya nggak percaya ya. Itu bukan ibu kan ya. Nggak mungkin ya. Widya, kamu yang sabar. Ini memang mayat ibumu, nak. Telepon pun ditutup. Lemah sekali rasanya tubuhku. Percakapanku dengan ayah membuat adik-adikku yang sejak tadi ikut menunggu kabar dari ibu segera berlari mendekatiku. Kakak, ibu kenapa kak? Tanya dari Dito, adik nomor 2. Lelaki yang beranjak remaja itu menatapku dengan pucat. Sedangkan yang lainnya, mereka menunggu jawabanku dengan sabar. Iya dik, mayat itu memang benar mayat ibu. Ayo kita siapin keperluan. Dan juga memberi kabar kepada keluarga dan juga tetangga sekitar. Ucapku sambil berusaha tabah. Sedangkan air mataku sudah menetes tanpa kusadari. Gak mungkin, ibu jangan tinggalin kami bu. Semua adikku pun menangis meraung. Segera aku peluk mereka dan ikut larut dalam suasana haru. Akan tetapi, tidak dengan Nina. Ia tampak biasa saja, masih asik bermain dengan bonekanya. Tak ada tangisan, tak ada raut kesedihan, dan kuanggap itu adalah hal yang biasa. Mungkin di usianya yang masih menginjak 4 tahun, ia pun belum banyak mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi. Aku pun bersiap-siap memberitahu keluarga dan juga tetangga. Dan aku harus tegar, walaupun hatiku rapuh. Karena bagaimanapun, akulah anak tertua, dan semua tugas tertumpu di pundakku. Kalau aku lemah, bagaimana dengan ketiga adikku? Singkat cerita, mayat ibu pun sampai di rumah menggunakan mobil ambulan. Mayat ibu dimasukkan ke dalam peti, dan dari pihak rumah sakit melarang kami untuk membukanya. Dari awal hingga akhir prosesi pemakaman, kami tidak diperkenankan melihat ibu untuk yang terakhir kalinya. Derai air mata dan raungan menemani prosesi pemakaman itu. Suasana mendung dan langit gelap semakin menambah kesedihan. Dan rasanya dunia kami pun sudah hancur. Tragedi hari ini seakan mimpi. Ibu tak mungkin tega meninggalkan kami sendiri. Pada malam harinya, digelarlah tahlilan pertama untuk ibu. Hujan deras dari sore dengan kilat yang menyambar membuat sebagian warga urung untuk datang ke rumah. Hanya beberapa orang saja yang datang. Suasana rumah pun tak begitu ramai. Sekitar 30-an orang termasuk dengan keluarga. Semua warga khusyuk memberikan doa untuk ibu. Namun, semua tidak berlangsung lama. Ketika indera penciuman kami menangkap aroma harum makanan dan perabotan dapur yang berbenturan seperti orang yang sedang memasak. Pengajian pun terhenti sejenak dan semua orang terlihat saling beradu pandang. Setauku tidak ada siapapun di dapur pada malam ini. Rasa penasaran pun menyergap di dalam hatiku. Dengan perlahan aku beranjak dari tempatku dan berjalan menuju ke dapur, diikuti oleh keluarga dan juga beberapa warga. Mata kami pun terpana ketika melihat sosok yang sedang memasak. Ia memakai gaun putih panjang dengan rambut yang terurai. Hujan yang semakin deras diiringi dengan kilat dan angin kencang menambah suasana menjadi lebih mencekam. Ibu, panggilku dengan lirih. Sosok itu pun menghentikan kegiatan. Dan semuanya terpaku dengan jantung yang berdebar. Antara takut dan penasaran, kepala sosok itu berputar 180 derajat. Matanya melotot dengan warna hitam yang mengelilinginya. Senyumnya pun mengeringai mengerikan. Semua orang yang melihat langsung lari tunggang langgang, termasuk para keluarga yang datang dari jauh. Semua berlarian keluar rumah, dan saking takutnya, mereka pun lupa untuk memakai alas kaki mereka kembali. Hanya aku, ayah, dan ketiga adikku yang masih berada tak jauh dari ibu. Dan tiba-tiba, di sekeliling ibu ada asap putih yang pekat. Dan seiring hilangnya asap, hilang juga sosok ibu tanpa kami sempat berucap. Mungkin ibu hanya ingin mengucap perpisahan, ucapku yang diiringi dengan anggukan ayah dan juga ketiga adikku. Pagi yang sepi tanpa ibu. Semenjak kami tahu bahwa ibu sudah meninggal,
Tak ada lagi sosok ibu yang memasak di dapur sebelum subuh. Aku pun menjadi lesu. Walaupun aku tahu, ibu ternyata hantu. Tetapi tak sedikit pun membuatku takut. Aku malah rindu. Aku rindu melihat sosok ibu. Kini aku berdiri di jendela dapur, memandang pepohonan singkong dan kebun mawar kecil kesayangan ibu. Aroma mawar terkadang menggoda indera penciumanku. Terbang di bawah angin semilir ke arahku. Ku hirup wangi pagi sekuat yang aku bisa. Ku lepas dengan hati yang tertekan. Sedih, pilu, menelusup relung hatiku. Ibu, engkau di mana ya, Bu? Widya rindu, Bu, bisikku dengan lirih. Angin dingin menyentuh pipiku. Dan entah kenapa, rasa sejuknya sangat menenteramkan jiwaku. Seperti sentuhan halus tangan ibu. Apakah ini memang ibu? Ku pejamkan mataku dan kurasakan lebih jauh. Hingga aku pun terhanyut. Setelah itu ku buka mataku. Kulihat ada ibu di sana dengan senyuman yang indah menatap sendu ke arahku. Wajahnya pucat, tapi aku tahu ia penuh dengan cinta. Ia pun melambai, mengajakku untuk mendekat. Dan ku bawa kaki ini untuk melangkah. Aku ingin segera dekat dengannya. Ia pun tersenyum dan memelukku dengan erat. Aku balas dengan memeluknya dengan air mata yang berderai. Rasanya sesak. Aku tahu, aku tak bisa jauh dari ibu. Ku benamkan wajahku di dadanya. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Aroma ibu begitu wangi. Wangi melati yang menenangkan hati. Ibu pun menyentuh daguku dan melihatku dengan sendu. Kamu kuat sayang. Kamu anak yang kuat. Dan kamu juga kakak yang hebat. Ucap dari ibu. Ia pun menyunggingkan senyum manisnya kepada diriku. Tidak, Bu. Widya tak bisa tanpa ibu. Widya takut, Bu. Aku pun semakin menangis terseduh. Maafkan ibu ya, nak. Ibu tak mampu menjagamu dan juga adik-adikmu lebih lama lagi. Sebenarnya ibu mau. Tapi takdir yang tidak mengizinkan. Ibu pun lalu mengecup keningku. Dan aku pun semakin erat memeluknya. Tapi tak lama kemudian, ibu melepaskan pelukannya. Ia kembali tersenyum. Akan tetapi, tiba-tiba ada asap putih yang membalut tubuhnya. Dan setelah itu, ibu pun menghilang dalam sekejap. Ibu, ibu, teriakku sambil terseduh. Widya, Widya. Kurasakan seseorang menepuk pipiku dengan kasar. Membuatku segera tersadar dan mendongak ke atas. Ayah, ucapku dengan tangan gemetar. Kamu kenapa di sini, Wid? Duduk sendirian di dapur. Adik-adikmu loh itu sudah nungguin kamu buat sarapan. Kamu malah di sini sambil bengong, kata ayah sambil menatapku dengan tajam. Tadi ada ibu ya, jawabku dengan pelan. Ayah hanya terdiam sejenak. Udah nak, jangan bicara tentang ibu terus. Kasihan adik-adikmu. Ayah pun membalikkan badannya dan melangkah meninggalkan aku yang masih terpaku. Singkat cerita, pada malam harinya, tahlilan hari kedua, tapi tak ada seorang pun yang datang ke rumah. Sepertinya semua orang masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Menurutku, ya sangat wajar. Karena sosok ibu memang sangat mengerikan pada malam itu. Hanya ayah, aku dan ketiga adikku. Kita semua duduk di ruang tamu, sembari membaca doa untuk ketenangan arwah ibu. Lantunan doa terdengar sangat merdu yang keluar dari bibir ayah yang bergetar. Mungkin ia sedang menahan sedih yang mendalam. Tiba-tiba terdengar bunyi piano yang berada di sudut ruang keluarga. Serentak, kami semua pun menghentikan pengajian dan menatap piano yang berada di sana. Dentingan suara piano ditemani dengan suara ibu yang sangat merdu membuat bulu kuduku pun seketika berdiri. Suara ibu, iya, itu suara ibu. Ruang keluarga yang terlihat temaram disinari lampu ruang sudut yang hanya 5 watt, menyinari wajah ibu yang terlihat pucat. Lantunan suara merdu yang mendayu membuat kami terhipnotis antara takut dan bahagia. Nina pun beranjak dari duduknya, namun ayah segera menggapai tangannya. Nina berontak. Ayah hanya menggeleng dan menahan langkahnya. Hingga Nina pun menangis terisak. Setelah itu ibu menghentikan lagunya. Ia pun menatap tajam ke arah ayah. Semua menjadi takut dan saling berpelukan. Nina pun tetap berontak dan berusaha menggapai ibu dari kejauhan. Ibu hanya berdiri tegak dan menunjuk ke arah ayah, sambil matanya melotot mengerikan.
Dan tak lama kemudian, ibu menggapai Nina dan keduanya pun menghilang. Di sisi lain, Warjo meringkuk ketakutan di dalam kamarnya. Istrinya berulang kali mengetuk pintu. Akan tetapi, Warjo tak jua menyaut. Hujan petir menyambar disertai angin kencang. Suara ranting yang beradu seperti suara cakaran-cakaran kuku tajam. Dan bunyi air hujan seperti suara tapakan kaki di atas atap. Warjo hanya menggigil ketakutan. Matanya coba ia tutup dengan paksa. Dan tak lama kemudian, plak, ada sesuatu yang jatuh tepat mengenai hidungnya. Benda itu menggeliat, membuat Warjo merasakan geli yang teramat sangat. Benda itu bergerak dan memaksa Warjo untuk membuka matanya. Segera diambil dan ditatap benda itu dengan seksama. Ah, belatung. Dari mana ini? Ucap Warjo. Warjo pun segera mendongak ke atas, ke langit-langit kamarnya. Ia seperti ingin berteriak. Namun suaranya seperti tertahan di kerongkongan. Matanya melotot ke atas, melihat makhluk yang ada di atas kepalanya. Makhluk itu pun tertawa lebar hingga mengoyak pipinya. Darah pun menetes di sekitar matanya yang sudah bolong. Lidahnya menjulur menjilati kening Warjo. Warjo ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Sama sekali tak dapat digerakkan. Dan dari mulut makhluk itu, keluar belatung-belatung sebesar ibu jari bayi yang menggeliat masuk ke dalam mulut Warjo yang sudah ternganga lebar. Dan dapat Warjo rasakan, makhluk-makhluk kecil itu menggerogoti kerongkongannya dan juga menggelitik mulutnya. Tak hanya itu, puluhan kelabang pun keluar masuk dari mata bolongnya, jatuh ke kasur dan merayap ke tubuh Warjo. Puluhan kelabang itu masuk ke dalam tubuh Warjo. Warjo merasakan sakit yang teramat sangat. Ia tak mampu bergerak sama sekali, hanya mampu pasrah dan menahan perih. Dan tak lama kemudian, mata Warjo pun terbelalak. Nafasnya terlihat ngos-ngosan. Keringat dingin pun mengucur di seluruh wajahnya. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Bang Warjo, Bang, kamu kenapa Bang? Suara istri Warjo dari luar membuat Warjo tersadar dari mimpi buruknya. Warjo pun bergidik ngeri ketika mengingat mimpinya barusan. Dengan gemetar, Warjo pun melangkah mendekati pintu. Warjo membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Dan ia tampak sangat pucat ketika melihat wanita yang berada di hadapannya.